Jadi berbicara tentang etika, kemudian media dan variabel yang terkait dengan itu, uh, tentu apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sudah sangat memadai untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam memahami tema diskusi kita pada kesempatan siang ini. Namun karena kita diminta untuk kemudian menyampaikan apa yang bisa berupa gagasan ataupun mungkin bahan bacaan yang sudah pernah kita baca, saya pribadi melihat tema atau keyword kata kunci yang kita diskusikan atau bahas pada siang hari ini itu ada beberapa yang sebetulnya sudah akrab mungkin di tengah-tengah kita. Etika itu sudah merupakan konsep yang sudah akrab dengan kita dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin sudah kita pahami ya. Termasuk juga misalnya penggunaan kata etika ini pada pengistilahan yang lain. Kita mungkin pernah mendengar istilah politik etis, yang itu juga yang menggunakan kata etika di situ. Kalau kita terjemahkan politik etis itu kan adalah politik balas budi, yang itu familiar atau diterapkan oleh penjajah Belanda ketika menjajah kita beberapa waktu yang lalu. Kemudian ketika kita berbicara tentang etika, khususnya etika media, saya mungkin melihatnya pada nilai-nilai yang menjadi prinsip dasar dalam pelaksanaan atau dalam menerapkan etika media itu. Kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam dalam penerapan media, termasuk juga produk-produk yang lain ya, jurnalistik, komunikasi dan semacamnya, peluang untuk terjadinya yang kita istilahkan sebagai lying ya, atau kebohongan, kemudian deception atau kecurangan itu sangat terbuka ya, tergantung bagaimana kemudian si pelakunya. Tadi meminjam istilah Pak Nurdin ya, man behind the gun. Siapa yang ada di belakang senjata itu ya yang menentukan. Sebilah pisau ketika dipegang oleh tukang daging itu akan bermanfaat gitu kan, akan dia gunakan untuk memotong daging kepada pelanggannya atau customernya. Tapi pisau yang sama ketika dipegang oleh maling, oleh begal, nah itu lain cerita itu ya. Benda yang sama tapi kemudian punya fungsi atau kegunaan yang berbeda. Dan sangat jauh ketika kita berbicara tentang etika dalam konteks ini, yang satunya praktek baik, yang satunya praktek buruk. Yang tadi lagi-lagi telah diungkap oleh Pak Nurdin, ya dalam term Islam itu ada mahmudah dan mazmumah. Nah, untuk mengimbangi itu semua, ya terkait dengan kajian etika atau diskusi kita pada siang hari ini, ada beberapa kata kunci yang saya kira perlu untuk kita dengungkan ya, perlu untuk kita jadikan sebagai untuk menciptakan balance saya kira ya dalam peluang-peluang tadi yang saya istilahkan itu, peluang terjadinya penyimpangan dalam praktek penggunaan media atau yang lain sebagainya ya, dalam praktek jurnalistik, komunikasi dan semacamnya. Yang pertama mungkin kita istilahkan sebagai akurasi ya, atau kecermatan. Jadi saya kira ini sudah sangat familiar khususnya bagi kawan-kawan yang memang sudah concern di bidang komunikasi. Ada istilah 5W1H gitu kan ya, what, when, why, where, kemudian hanya itu how. Itu saya kira menjadi satu nilai atau dasar yang betul-betul harus dipegangi ya, bahwa kita harus betul-betul menyampaikan berita secara cermat atau menggunakan media secara cermat. Kemudian yang berikutnya truthfulness ya, atau kebenaran. Ini juga saya kira tidak bisa kita tawar-tawar bahwa dalam menyampaikan kebenaran itu tentu akan sangat sejalan dengan etika yang selama ini kita pahami ya, etika baik dalam hal ini.
sehingga yang namanya berita hoax, berita bohong itu bisa kita counter. Kemudian fairness ya, kejujuran. Nah, ini juga saya kira merupakan kata kunci yang juga sangat penting dalam kaitannya dengan diskusi kita. Lalu kemudian yang terakhir mungkin adalah privacy ya. Kita bagaimanapun berbicara media atau sosial media itu tidak kemudian ibarat hutan belantara yang di situ terhimpun berbagai macam jenis informasi. Khususnya kita mungkin ya lebih kepada user atau pengguna dari media ini harus betul-betul bisa membedakan mana ranah yang kemudian bisa kita publis, mana yang itu sifatnya privacy atau pribadi. Dan ini juga saya kira perlu diperhatikan juga oleh pelaku media, bahwa ada hal-hal yang itu sebetulnya wilayah atau ranah privacy yang ketika berbicara etika kita perlu mengkonfirmasi kepada narasumber misalnya ya, untuk mengatakan bahwa apakah Anda berkenan jika informasi ini kami publish atau kami florkan, kami lempar ke media ke publik. Nah, ini saya kira kalau kita memegang 4 nilai ini ya, akurasi, truthfulness, kemudian privacy, maka insya Allah dalam menerapkan etika yang diharapkan itu bisa kita jalankan dengan baik. Baik kita sebagai customer ya, kemudian termasuk juga adalah bagi para pelaku media itu sendiri. Mungkin itu Pak Dokter sedikit dari saya, mungkin juga mengulang apa yang sudah disampaikan tadi ya. Terima kasih.